Pemirsa, uang lebih dari 500 miliar rupiah di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menjadi lokasi swafoto. Uang setengah triliun tersebut merupakan sitaan kasus dugaan korupsi fasilitas pinjaman di Bank BUMN. 5.000. Ada 5.000. Sudah. 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3. Ya pemirsa, inilah tumpukan uang 506 miliar 150 juta menjadi daya tarik tersendiri bagi para siswa dan mahasiswa magang di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Mereka tak ingin melewatkan momen ini dan melakukan foto dengan tumpukan uang. Uang setengah triliun ini merupakan barang bukti perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari Bank BRI senilai 1,3 triliun rupiah kepada dua perusahaan swasta, yakni PT BSS dan PT SAL. Menurut asisten pidana khusus Kejati Sumatera Selatan, uang tunai senilai lebih dari 506 miliar ini merupakan hasil dari upaya pengembalian kerugian negara. Dari sebelumnya sudah disebutkan bahwa estimasi kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sebesar 1,3 triliun rupiah, sehingga dari penyitaan terhadap barang bukti tersebut dapat dilakukan penyelamatan keuangan negara hampir mencapai. Pemirsa, dua menteri era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo diperiksa KPK. Mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan Google Cloud. Sementara mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas diperiksa terkait korupsi kuota haji. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim Kamis kemarin. Nadiem diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di kementerian yang pernah ia pimpin. Menteri era Jokowi itu dicecar penyidik selama 9 jam. Sebelumnya, dua mantan pimpinan PT Gojek Tokopedia juga telah diperiksa KPK terkait pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek. Google Cloud berfungsi untuk menyimpan data dari seluruh sekolah di Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara online saat pandemi COVID-19. Tadi baru saja, alhamdulillah, sudah selesai saya diminta memberikan keterangan mengenai pengadaan cloud di Kemendikbud. Alhamdulillah lancar, saya bisa memberikan keterangan dan saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada KPK juga untuk telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan keterangan ini. Sekarang permisi dulu, saya mau kembali ke keluarga. Terima kasih sekali lagi pada rekan-rekan media. Selain Nadiem, di hari yang sama, KPK juga memeriksa mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo, Yakut Khalil Qumas. Usai hampir 5 jam diperiksa, Yakut mengaku telah memberi klarifikasi terkait pembagian kuota tambahan pada ibadah haji tahun 2024 lalu. Saya berterima kasih, akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada PSSI tahun 2024 yang lalu. Sementara itu, usai memeriksa Yakut, KPK mengaku akan segera menaikkan kasus ini ke tingkat penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelum menjalani pemeriksaan oleh KPK dalam penyelidikan kasus pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek, Nadiem sudah 2 kali diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nama Nadiem Makarim terseret dalam dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek saat ia menjabat sebagai menteri.
Tak tanggung-tanggung, kerugian negara akibat praktik haram tersebut senilai 9,9 triliun rupiah. Akibat dugaan tersebut, Kejaksaan Agung pun mencegah Nadiem keluar negeri selama 6 bulan sejak 19 Juni 2025. Tak hanya dicegah keluar negeri, Kejaksaan Agung juga menggeledah kantor Gotoh. Kantor yang didirikan oleh Nadiem Makarim itu digeledah untuk menemukan informasi terkait kasus yang menjerat Nadiem Makarim. Nadiem pun pernah mengatakan bahwa ia akan kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan, termasuk diperiksa jika diperlukan. Jejak Nadiem Makarim dalam kasus ini sebelumnya tercium sejak Kejagung memeriksa 3 orang mantan staf khusus Nadiem Makarim. 3 staf khusus Nadiem Makarim yang diperiksa yaitu Fiona Hadayani, Ibrahim Arif, dan Juristan. Kejaksaan Agung bahkan telah menerbitkan status DPO untuk Juristan, staf khusus Nadiem sekaligus tersangka kasus korupsi pengadaan kerompok. Langkah tersebut diambil lantaran Juristan sudah 3 kali mangkir panggilan penyidik Kejagung. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Selain Yakut dan Nadiem yang tersandung dugaan korupsi, sebelumnya ada 7 menteri di era Joko Widodo yang terjerat kasus korupsi, dari korupsi dana bansos hingga korupsi dana hibah olahraga. Yang pertama adalah Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian periode 2019 hingga 2023 ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan pasal pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang. Yassin dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Selanjutnya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2019-2023, Johnny G. Plate. Johnny divonis 15 tahun penjara dan denda 1 miliar dalam kasus korupsi pengadaan menara BTS. Selanjutnya adalah Idrus Marham. Menteri Sosial periode Januari hingga Agustus 2018 ini tersandung kasus korupsi, kesepakatan kontrak kerja sama proyek PLTU Riau 1. Idrus divonis 3 tahun penjara dengan denda 150 juta rupiah. Selanjutnya adalah Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2014-2019, Imam Nahrawi. Imam dijatuhkan hukuman 7 tahun atas kasus suap dana hibah KONI. Juliari Batubara, Menteri Sosial periode 2019-2020, dihukum 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Dirinya terbukti terlibat korupsi dan bansos COVID-19. Yang terakhir adalah Tom Lembong, Menteri Perdagangan periode 2015-2016 ini ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi impor gula dan divonis 4,5 tahun, namun kemudian dapat pengampunan dari Presiden. KPK tetapkan 2 anggota DPR RI, Satori dan Heri Gunawan sebagai tersangka dugaan korupsi program sosial Bank Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi mengumumkan Satori dan Heri Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik KPK menemukan alat bukti yang cukup. Dalam penyelidikan, KPK menemukan aliran dana mencurigakan terkait dana CSR BI terhadap Satori dan Heri Gunawan yang digunakan untuk pembelian tanah dan pengadaan showroom hingga kendaraan. Mas Sabir, terkait dengan OTT. Terima kasih. Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode